sebetulnya Peternak ini kami mulai sebagai versi sederhana dari software feedlot, Pak. Karena di software feedlot ini, tadi saya cerita ke Pak Didin, kami sempat perlihatkan software feedlot yang mana fiturnya ada mulai dari feed meal-nya, ada fattening-nya, ada breeding-nya, sampai ke laporan keuangan raca laba rugi. Ternyata untuk peternak kebanyakan itu masih cukup rumit. Sehingga kemudian kami bangun Peternak. Nah, Peternak ini seperti ini, Pak, penampakannya. Dan saat ini kita sedang siapkan untuk masuk ke peternak kurban. Awal ceritanya kenapa masuk ke peternak kurban, karena dulu 2022, kurban 2022 itu kami buat aplikasi namanya Lacak Ternak Kurban, yang fungsinya untuk memudahkan misalkan saya sebagai pembeli hewan kurban, saya tidak harus repot tanya ke peternak atau telepon ke driver yang ngirim ternaknya untuk tanya pengirimannya sudah sampai mana. Karena saya bisa langsung lacak melalui handphone, sama seperti halnya ketika saya melacak pengiriman makanan yang saya pesan secara online, misal GoFood, GrabFood kayak gitu. Nah, waktu 2022, alhamdulillah kita punya lacak ternak kurban. Kemudian 2023 kami masuk ke Peternak. Fitur di Peternak sendiri ini sebetulnya sebagai versi sederhana dari software feedlot, kurang lebih kita punya aktivitasnya seperti ini, Pak. Jadi Peternak ini akan mencatat mulai dari penerimaan ternak, dan di sini pun kita bisa sertakan apabila ternaknya kita punya fotonya, bisa disertakan juga fotonya seperti apa. Lalu setiap hari ada aktivitas pemberian pakan, kita akan catat, baik pemberian pakannya per individu maupun per pen. Dan ketika ternaknya butuh perawatan, kita akan catat juga di menu perawatan pengobatan ini. Dan tentunya untuk ternak-ternak baru, biasanya sebelum dilakukan perawatan tuh kita bikin jadwal dulu, Pak. Ada jadwal pemberian vitamin atau vaksin. Nah, berikutnya, sama dengan pemberian pakan, untuk treatment pun kita bisa catat baik per individu maupun per pen. Karena boleh jadi saat ini ada satu pen yang ternaknya katakanlah diare misalkan. Sehingga pengobatannya daripada satu pen itu kita input, ya sudah, kita babat pen mana, dikasih obat apa. Lalu berikutnya, fitur di Peternak ini kita punya mutasi. Jadi misalkan kalau kita bicara di domba kambing atau di sapi potong, ada kalanya salah satu atau beberapa ternak kita pindah. Misalkan dari pen A1 pindah ke pen B2 misalkan. Ternak nomor 3 dari A1 ke B2. Atau juga mutasinya bisa terjadi per koloni atau per pen. Nah, biasanya ini difungsikan ketika kita mau bersih-bersih kandang. Kalau kami di feedlot tuh biasanya ketika mau clean up kandang, ternak satu pen itu kita pindahin. Nah, ini daripada satu-satu kita pindahin, ya udah satu pen aja kita langsung pindahkan. Dan untuk ternak potong, baik di domba, kambing maupun sapi, kita punya proses untuk riwit. Yang tujuannya kita bisa mengetahui ADG dari ternak tersebut. Nah, lalu untuk ternak perah, kita punya inseminasi. Kita mulai dengan kawin, baik inseminasi buatan maupun inseminasi kawin alami. Dan berikutnya, untuk breeding, ada proses pemeriksaan kebuntingan atau PKB. Yang kita akan catat, ketika PKB, apakah ternaknya bunting atau tidak, buntingnya berapa bulan, sehingga nanti sistem akan memberitahu estimasi kelahirannya kapan. Ini estimasinya, misalkan seperti ini. Berikutnya, ketika ternaknya melahirkan, kita akan catat juga bahwa ternak nomor 1, 2, 3, misalkan, melahirkan dengan kondisi normal, apa prematur, lalu bagaimana kondisi anaknya, kita bisa catat di sini. Misalkan anak ke-1, jantan, beratnya berapa, hidup atau mati, karena bisa jadi stillbirth atau mati. Berikutnya di breeding ada kita catat kematian ternak muda, karena bisa jadi pada saat lahir ternaknya hidup, beberapa hari kemudian ternyata mati, kita catat. Dan berikutnya kalau berhasil hidup sampai waktunya dikasih eartake, kita akan catat ternak ini dikasih eartake berapa, sehingga nantinya sistem akan memiliki data silsilah atau pedigree report.
bahwa ternak ini dihasilkan dari induk yang mana dengan kejantannya baik IB maupun kawin alami, nomor IC berapa misalkan. Sampai terakhir proses di breeding itu kita ada penyapihan. Nah, untuk ternak khusus untuk ternak perah juga kita akomodir dengan pencatatan produksi susu dan tentunya penjualan susu. Nah, selanjutnya baik breeding maupun fattening maupun perah ada kalanya kita harus jual ternaknya. Nah, ini sedikit berbeda. Tadi saya cerita ke Pak Didin, untuk kurban bukan di sini tempatnya, tapi non kurban kita akan catat setiap ternak yang terjual. Di mana nantinya sistem akan mengakumulasi ternak tersebut dibelinya dengan harga berapa, selama dipelihara menghabiskan pakan berapa rupiah, atau kalau pernah sakit menghabiskan obat berapa biayanya, sehingga ketika terjadi penjualan, gross marginnya otomatis sistem akan hitungkan. Pun demikian ketika terjadi kondisi ada ternak yang mati, kita akan catat kematian ternak di sini. Ini fitur inti dari Peternak di aktivitas. Nah, berikutnya, apabila di farm kita memiliki feed atau ada proses produksi pakan, kita fasilitasi di persediaan. Dari mulai penerimaan bahan baku misalkan, atau penerimaan obat kalau memang tidak ada feed mill, maka penerimaan barang ini bisa digunakan untuk penerimaan obat, vitamin. Lalu berikutnya ketika ada kondisi yang tidak sesuai, kita akomodir dengan retur. Dan kalau ada feed mill, baik manual maupun kita punya mixer, kita bisa catatkan produksi konsentratnya di sini. Yang tentunya setelah jadi konsentrat, ada pilihan apakah konsentratnya dikeluarkan sebagai pengeluaran barang, non penjualan, atau dijual ke peternak yang lain, hasil konsentratnya. Dan tentu saja karena ada penjualan, kita akomodir kemungkinan terjadinya retur. Ada di sini. Nah, untuk bisa menjalankan aktivitas dari mulai penerimaan ternak, tiap hari diberi pakan, kalau sakit diberi obat, ada perpindahan dan riwit, ada penjualan ternaknya, lalu di persediaan pun tadi seperti ini, kita punya data awal. Jadi biasanya kita akan definisikan dulu, di farm kita ini beri ternaknya apa saja. Kalau bicara domba kambing misalkan, secara default kita punya breednya ini. Yang ketika ada breed yang belum tercatat di sini, tentu saja kita bisa tambahkan breed baru tersebut. Atau ketika ada breed yang memang kita nggak ada di kandang, tapi sistem sudah menyediakan, kita bisa delete di sini. Lalu formasi pen atau pedok yang kita miliki di farm juga seperti apa, kita bisa catatkan. Sehingga nantinya setiap ternak itu akan menempati pen yang mana saja, baik pen untuk koloni pemeliharaan maupun pen untuk treatment, misalkan hospital pen misalkan. Kita bisa catatkan pennya di sini. Dan untuk ternak breeding, kita juga catatkan standarisasi BCS-nya, apakah termasuk kategori kurus, ideal, atau gemuk misalkan, karena di breeding ini kalau terlalu gemuk juga susah bunting biasanya si domba kambingnya. Lalu berikutnya kita punya daftar diagnosa penyakit yang umumnya terjadi di farm. Misalkan ada borsi, ada kembung, dislokasio, misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita juga akan catat, kita di kandang tuh kalau punya feed mill, punya bahan baku apa saja sih. Lalu kita punya pakan konsentrat dan hijauan apa saja yang biasanya diberikan ke ternak. Berikutnya kalau kita punya feed mill, tentu kita harus tentukan juga formula konsentrat kita tuh seperti apa. Misalkan untuk konsentrat finisher, di sini kita tentukan formulanya terdiri dari polarnya sekian persen, unggil sawitnya sekian persen, gapleknya sekian persen, yang nantinya data formula ini akan menjadi acuan ketika ada produksi konsentrat. Yang tadi di persediaan sini ada produksi konsentrat. Nah, acuannya adalah formula yang kita buat. Kemudian kita akan catat juga di kandang kita ini punya obat atau vitamin apa saja yang nantinya diberikan ke ternak. Dan yang terakhir tentu saja kita punya data customer dan data supplier. Supplier kita siapa saja, customer kita siapa saja, sehingga nanti transaksi persediaan ataupun aktivitas misalkan penerimaan barang, penjualan barang, lalu ada penerimaan ternak dari supplier siapa, lalu ada penjualan ternak ke customer mana, kita akan catat
karena kita sudah punya data customer supply-nya di sini. Nah, monitoring terhadap aktivitas persediaan dan pemeliharaan ternak tadi, kita punya reportingnya, Pak. Misalkan daftar penerimaan barang dalam 1 bulan, kita terima barang apa saja, dari supplier mana, berapa jumlahnya, dan berapa nilainya. Pun demikian, produksi konsentrat sampai dengan penjualan barang atau penjualan konsentrat. Lalu untuk aktivitas juga sama, kita bisa monitoring berapa sih populasi per pen, atau untuk ternak fattening itu biasanya kalau di sapi terutama, kita bisa keluarkan ternak mana saja yang sudah masa piaranya atau DOF-nya katakanlah di atas 150 hari. Karena semakin lama dipelihara, biayanya makin tinggi, sementara pertambahan beratnya relatif stagnan. Atau kita bisa juga tahu sistem akan menampilkan ternak mana saja yang diproyeksikan pada tanggal tertentu, misalkan sekarang tanggal 13. Sistem bisa memberitahu ternak mana saja yang pada tanggal 1 Maret nanti itu beratnya di kisaran, katakanlah kalau domba kambing di kisaran 40-50 kilo misalkan. Nah, ini berdasarkan estimasi ADG yang biasanya kita punya. Lalu ada juga tentu saja daftar penerimaan ternak. Kita pernah beli ternak dari siapa saja. Ada laporan pemberian pakannya, termasuk ada riwayat pakan. Jadi selama dipelihara dari mulai datang sampai dengan terjual, satu ternak ini pernah dikasih pakan apa saja dan berikut biayanya. Ada laporan treatment juga, termasuk tentu saja ada riwayat treatmentnya juga. Jadi sistem bisa menampilkan selama dipelihara ini pernah sakit apa saja, pernah diberi obat apa saja. Ada laporan mutasi, kemudian laporan rewit, termasuk laporan untuk breeding, mulai dari selain laporan inseminasi, kita punya conception rate atau service per conception yang kalau tadi saya yakin hafal berapa kali di IB atau berapa kali kawin untuk kemudian bisa bunting. Lalu di sini pun kita punya daftar estimasi kelahiran, estimasi penyapihan, sampai laporan pedigree atau silsilah ternak. Kemudian untuk ternak perah, karena tadi kita ada produksi susu, kita punya laporannya juga. Kemudian penjualan pun sama, kita punya laporan penjualan ternak. Nah, sebetulnya ini yang kemudian kami dorong ke peternak untuk diadopsi. Karena memang inti dari beternak kan aktivitas-aktivitas tadi, Pak. Mulai dari dia terima, feeding, treatment, sampai dengan penjualan. Nah, namun, untuk mengakomodir kebutuhan kurban, kami buat terpisah di ternak kurban. Sehingga di sini data awalnya pun lebih sedikit. Ini ternak kurban. Data awalnya lebih sedikit. sorry. Nah, di ternak kurban ini kita mengakomodir mulai dari penjualannya, sales order bahkan. Jadi sebelum penjualan bisa saja saya sebagai marketingnya dari kawan kurban, wah kebetulan ada yang pesen nih gitu kan, sudah saya akan catat dulu di sales order. Dan ketika saya mulai kasih DP, akan dicatat sebagai penjualan, sekaligus ada penerimaan pembayarannya. Yang nantinya kita siapkan surat jalan, termasuk pengaturan armada untuk nantinya pengiriman ternak. Yang terakhir, kita sebagai peternak bisa melacak armada kita ada di mana saja. Makanya di sini di dashboard-nya pun yang sedang kami bangun, ini kita munculkan map-nya. Seperti itu. Sehingga di sini data awalnya pun berbeda dengan di peternak tadi. Kalau di bawa keluar tadi ya. Sehingga kalau di peternak tadi kita hanya mengenal data pengguna, data customer. Sementara di peternak kurban seringkali karena dari pengalaman antara data customer dengan data alamat kirim bisa jadi berbeda. Saya domisili di Bandung, tapi kebetulan saya pengen kurban di Bogor misalkan. Saya bisa cari nanti ternak ini akan dikirim ke alamat di Bogor itu di mana,
Atau bisa jadi kalau misalkan yang belanjanya ternyata DKM, data pelanggannya tentu data si DKM tadi, sementara alamat kirimnya ke masjid yang berbeda dengan alamat rumahnya dia. Nah, nanti peternak juga akan mengelola mereka punya armada apa saja, pengemudinya siapa saja, sehingga nantinya di peternak kurban ini selain mencatat penjualan dan pembayaran, pengelolaan pembayaran dari konsumen sampai dengan pengiriman, ada aplikasi mobile yang kalau di sini kita perlihatkan ada yang aplikasi mobile untuk pengemudinya serta aplikasi mobile untuk konsumen yang beli ternak. Nah, ini untuk pembeli aplikasinya seperti apa? Untuk pengemudi aplikasinya bagaimana? Nah, ini yang nantinya terintegrasi antara peternak kurban tadi dengan aplikasi mobile baik untuk pengemudi maupun pembeli. Sementara kita sebagai peternak, penyedia ternak kurbannya, bisa mengetahui, bisa memonitor armada kita sedang melancong kemana saja gitu kan. Karena ya dari pengalaman waktu itu kita ngelihat ini ngapain berhenti di sini 2 jam, ternyata pulang ke rumah dulu gitu kan supirnya. Itu kejadian Pak. Jadi itu kira-kira gambaran antara aplikasi Peternak dengan Peternak Kurban. Mangga kita mulai buka diskusi, kalau ada yang perlu ditanyakan. Sekian dulu dari saya. Baik, terima kasih Pak Sodik. Dengan penjelasannya ini cukup lengkap banget ya. Kalau saya lihat tadi, sepertinya apa yang saya inginkan itu ada semua di sini. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Nah, cuma mungkin kalau dari saya pertanyaannya, kan kita nanti ada, misalkan ada admin, ada supervisor, ada manajer, dan ada owner gitu. Ya, Itu ya, seperti apa, ya, apa namanya, nah, istilahnya di, masuknya, apa verifikasinya seperti apa? Mohon jelaskan. di bagian bawah ini ada yang lupa saya bahas Pak. Kita punya menu tools. Oh gitu ya, baik. Ini yang tadi ada. Jadi kita punya 2 menu tools untuk kelola data Ya, farm, data pengguna. Artinya, ya, misalkan kawan kurban lah kita ambil contoh, kawan ya, kurban mungkin ada kandang di Depok, ya, ada kandang lagi di Malang, ada kandang lagi di ya, Sukabumi misalkan. Nah, kita ya, bisa kan kandang-kandang tadi sebagai bagian dari kawan kurban yang ya, nanti kita akan kelola data penggunanya. Kalau penggunanya si A, dia hanya bisa ya. masuk ke kandang Sukabumi, hanya mengakses data kandang. Oh, Kalau ya, pengguna C, dia hanya bisa masuk ke kandangnya Malang, misalkan seperti itu. ya, Sementara kalau ya. pengguna si C, karena beliau pemiliknya, dia bisa masuk ke semuanya. Oh Seperti ya, itu dimungkinkan. baik. Ya, Dan di sini data pengguna kita bisa apa namanya ganti passwordnya. Karena saya biasanya selalu pesan ke teman-teman di kandang tuh harus ya, punya password masing-masing, jangan sampai orang lain tahu. Karena sistem akan mencatat ya, ketika satu kejadian, misalkan ada penjualan nih, ya sistem ya. nggak bisa tahu apakah yang login itu beneran Sodik atau orang yang pura-pura jadi Sodik pakai usernya Sodik misalkan. Makanya Iya, kita betul. kewajiban user itu untuk ganti password nantinya. Iya, Seperti itu. Nah, manual dari Petermat sendiri memang kami sedang lengkapi Pak. Ini baru beberapa video saja. Jadi ya, rencananya kita akan lengkapi mulai dari kita sudah punya pengenalan Petermatnya, bagaimana cara login dan registrasinya, bagaimana mengelola data awal, mengelola persediaan, penerimaan ternak, dan lain sebagainya ya. Pak. Nantinya semua fitur tadi di sini harapannya ini bisa bantu teman-teman untuk memudahkan mereka ketika pakai aplikasi. Begitu Pak Didin. Ya. Terus kalau untuk biayanya, peternak kurban itu berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Ternak kurban sendiri sebetulnya nggak ada biaya Pak. Kalau peternak sendiri di luar pelacakan oleh konsumen lewat smartphone ya. Iya, Artinya kalau ternak kurbannya sendiri itu sebagai additional atau fitur bagian. dari Peternak Hmm, yang ya, ada biayanya itu di Peternak, ya, biaya yang di nah ini Pak, nah ini
Ini biaya Oke. kan ke peternak. Jadi kita bagi dua segmennya, ada ruminansia besar, sapi kuda, sapi Iya, sama domba kambing. Jadi tergantung populasi di iya, farm ada berapa sih gitu kan. iya, Kita mulai dari sampai dengan 50 ekor sekian, 500 ekor iya, sekian. iya. Ini kalau dihitung 2000-an ya Pak ya, sekitar 2000 lah. 2000 per ekor selama 1 bulan ya ini ya, langganannya. Per bulan, betul. Oh Per ya, per bulan. bulan. Iya, Kalau kurang lebih 2.000 lah. Kalau iya 2000. 1.400 kurang lebih. Iya, Karena iya. kalau populasinya 50, kehitungnya 3.000, Pak. Iya, kalau 50 3000, kalau Mungkin di sekitar 500 kan ini ya 2000 lah. begitu, Pak. Ya, Ini ya. dari sisi 2000 biaya per bulan. Iya. 2.000 per ekor per Nah, bulan. kalau lebih dari 500 ekor, Nah, ini berarti ada paket, Pak. Kalau misalkan Bapak punya 1.000 ya, paketnya oh digabungkan ya paketnya ya. betul, betul. Oh, baik, pengambilan paket. Tidak kasus seperti itu, Pak. Iya. Kalau di kita kita sih umumnya kan ada breeding, ada fattening. Jadi waktu pas fattening untuk kurban bisa sampai 1000, kalau pas waktu breeding mungkin yang di angka 100-200 ekor gitu. Nah, nantinya bisa kombinasi juga, Pak. Misalkan nanti Bapak jualan kurban kan mungkin nggak hanya domba saja, tapi ada Ya, sapi juga gitu kan. Nah, kita bisa betul. akomodir. Mungkin itu dari saya. Kalau ada Pak Galuh atau Pak Bowo untuk ada pertanyaan ke Pak Sodik, monggo dipersilakan. Yang pertama mungkin Oh, dari saya ini aja